Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan kami di YouTube channel Matematika UAD. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang tugas responsif praktikum metode numerik 1 dari kelompok 20 dengan judul Mengidentifikasi order konvergensi metode selisih maju dan terpusat melalui galat aproksimasi. Dengan dosen pengampu Bapak Julan Hernadi dan asisten dosen Mas Ceriawan. Dengan anggota kelompok Novita Arianti dengan NIM 1900015013, Yulan dari Arsyad 1900015016, dan Baik Fionanida Islami dengan NIM 1900015038. Sekarang kita masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalahnya adalah bagaimana cara mengidentifikasi order konvergensi metode selisih maju dan terpusat melalui galat aproksimasi. Dengan studi kasus seperti berikut ini. Misalkan, fx sama dengan e pangkat x, x0 sama dengan 1. D1H didefinisikan sebagai fx0 plus h min fx0 per h, dan D2H didefinisikan sebagai fx0 plus h min fx0 min h per 2h. Masing-masing formula selisih maju dan selisih terpusat untuk aproksimasi f aksen x. Eksperimen ini dilakukan untuk H sama dengan 1, setengah, sampai dengan 1/512. Nah, diketahui nilai eksaknya adalah F aksen 1 sama dengan E pangkat 1 sama dengan E. Lalu, apa sih itu aproksimasi derivatif? Nah, misalkan I proper subset bilangan real suatu interval dan fungsi f memetakan I ke bilangan real R di mana C elemen bilangan R. Bilangan real L elemen dari R dikatakan derivatif f di titik C jika diberikan sembarang epsilon lebih besar dari 0 terdapat delta lebih besar dari 0. Sehingga berlaku X elemen dari I dan mutlak X min C lebih besar dari 0 lebih kecil dari delta, di mana mutlak Fx min Fc per X min C min L lebih kecil dari epsilon. Dalam kasus ini berlaku atau dipenuhi, maka fungsi f dikatakan terdiferensial di C dengan derivatif L, ditulis f aksen C sama dengan L. Nah, berdasarkan definisi limit X mendekati C, Gx sama dengan L, dan jika pada ekspresi 5.2.1 ini diambil Gx didefinisikan sebagai Fx min Fc per X min C, maka dapat ditulis F aksen C sama dengan limit X mendekati C, Fx min Fc per X min C, asalkan limit ini ada. Nilai limit dikatakan ada jika L berupa bilangan real. Dalam hal limit ini bernilai kurang lebih tak terhingga, maka derivatifnya dianggap tidak ada. Baik teman-teman, kita lanjut dengan langkah-langkah algoritma metode derivatif. Langkah yang pertama, kita mulai dari menginput nilai awal x0 dan ukuran langkah H. Langkah yang kedua, dengan rumus fungsi y sama dengan fx, menghasilkan variabel keluaran berupa aproksimasi f aksen x0 dengan menggunakan formula selisih maju f aksen x0 mendekati fx0 plus h min fx0 dibagi h, dan formula selisih terpusat f aksen x0 mendekati fx0 plus h min fx0 min h dibagi 2h. Dan untuk langkah yang ketiga, untuk H lebih besar dari 0, berlaku estimasi galat untuk selisih majunya Fx0 min Fx0 plus H min Fx0 dibagi H sama dengan negatif F turunan kedua Z dibagi 2 dikali H, di mana Z merupakan elemen X0, X0 plus H.
Dan untuk selisih terpusatnya, Fx0 dikurangi Fx0 plus H min Fx0 min H dibagi 2H, sama dengan negatif F turunan ketiga Z dibagi 6 dikali H kuadrat, di mana Z merupakan elemen X0 min H, X0 plus H. Baik, selanjutnya kita coba menyelesaikan kasus tersebut menggunakan algoritma pada MATLAB. Pada kasus, dimisalkan fx sama dengan e pangkat x dengan nilai awal x0 sama dengan 1. Diketahui formula selisih maju D1H didefinisikan sebagai fx0 plus h min fx0 per h. Dan formula selisih terpusat D2H didefinisikan sebagai fx0 plus h min fx0 min h per 2h. Kemudian, kita diminta melakukan eksperimen untuk H bernilai 1, 1/2, 1/4, sampai 1/512. Untuk menyelesaikan kasus tersebut, disajikan M-file pada MATLAB sebagai berikut. Function DYF, DYC sama dengan metnum x0, h. DYF dan DYC ini merupakan outputnya. Metnum adalah sebagai nama dari M-file, sedangkan x0 dan h merupakan variabel yang kita inputkan. Berikutnya DYF, yang merupakan formula selisih maju. Pada kasus, diketahui formula selisih maju D1H didefinisikan sebagai fx0 plus h min fx0 per h. Maka pada sintak M-file ditulis fval fun, x0 plus h min fval fun, x0 per h dengan keterangan selisih maju. Selanjutnya, DYC yang merupakan formula selisih terpusat. Pada kasus, diketahui formula selisih terpusat D2H didefinisikan sebagai fx0 plus h min fx0 min h per 2h. Maka pada sintak M-file ditulis fval fun, x0 plus h min fval fun, x0 min h per 2 kali h. Dengan keterangan selisih terpusat. Fungsi yang didiferensialkan. Kemudian, kita definisikan fungsinya sebagai function y sama dengan fun x. Karena pada kasus fx-nya sama dengan e pangkat x, maka pada sintak M-file ditulis y sama dengan exp x. Untuk menyimpan M-file ini, maka kita klik run pada bagian atasnya terlebih dahulu. Namun karena M-file ini sudah tersimpan, maka kita langsung saja mengeksekusinya pada command window. Langkah pertama, kita copy dulu DYF, DYC sama dengan metnum x0, h ke command window dengan mengganti nilai x0 dan h. Pada kasus, diketahui x0 sama dengan 1, maka kita ganti x0 dengan 1. Sedangkan h ada beberapa nilai, yaitu 1, 1/2, 1/4, sampai 1/512. Maka, kita coba terlebih dahulu untuk nilai H sama dengan 1, dengan mengganti H di sini menjadi 1. Kemudian cukup di enter, maka akan keluar nilai seperti berikut. Di sini ada beberapa nilai Y. Perhatikan untuk Y yang pertama. Ini merupakan hasil dari fval fun x0 plus H. Sedangkan untuk Y yang kedua, merupakan hasil dari fval fun x0. Ketika kedua Y ini dikurangkan, kemudian dibagi dengan nilai H dalam hal ini ialah 1, maka akan menghasilkan output sebagai DYF. Sama halnya dengan Y yang ketiga, merupakan hasil dari fval fun x0 plus H. Sedangkan Y yang keempat merupakan hasil dari fval fun x0 min H. Ketika kedua Y ini dikurangkan, kemudian dibagi dengan 2 kali H, dalam hal ini 2 dikali 1, maka menghasilkan output berupa DYC. Berikutnya langkah kedua yaitu mencari nilai E1H. Pada command window dituliskan perintah E11 sama dengan ABS EXP1 min DYF. E11 merupakan suatu variabel yang didefinisikan sebagai E1H untuk H yang pertama. ABS merupakan absolut atau mutlak, sehingga outputnya berupa nilai positif. Pada kasus, E1H didefinisikan sebagai F(1) min D1H. F(1) merupakan turunan dari fungsi f dengan nilai x-nya ialah 1. Fx sama dengan e pangkat x. Jika diturunkan, maka hasilnya sama, yaitu f(x) sama dengan e pangkat x. Karena x-nya diganti 1, maka f(x) sama dengan e pangkat 1. Sedangkan D1H merupakan output dari formula selisih maju, dalam hal ini ialah DYF.
Maka pada command window dituliskan EXP1 sebagai nilai dari F aksen 1, dikurangi dengan DYF sebagai nilai dari D1H. Kemudian tekan enter dan outputnya bernilai sekian untuk E1H. Kita tulis di sini E11, E-nya kecil, sama dengan nilainya 1,9525. Langkah ketiga yaitu mencari nilai E2H. Pada command window dituliskan perintah E21 sama dengan ABS EXP1 min DYC. E21 merupakan suatu variabel yang didefinisikan sebagai E2H untuk H yang pertama. Pada kasus, E2H didefinisikan sebagai F aksen H min D2H. D2H merupakan output dari selisih terpusat. Dalam hal ini ialah DYC. Kemudian, tekan enter dan outputnya bernilai sekian untuk E2H. Kita tulis di sini E21, E-nya kecil, sama dengan nilainya 0,4762. Langkah yang sama dilakukan untuk mencari nilai E1H dan E2H dengan H bernilai 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, sampai 1/256 dan 1/512. Selanjutnya, untuk mencari nilai dari E1H per E1H per 2, maka kita mengambil nilai E11 dibagi dengan nilai E12. Kita definisikan dulu suatu variabel baru pada kolom ini sebagai E11. Sehingga pada command window dituliskan perintah seperti berikut. E11 sama dengan E11 dibagi E12. Kemudian tekan enter dan outputnya bernilai sekian untuk E11. Kita tulis di sini 2,4149. Sama halnya juga dengan mencari nilai dari E2H per E2H per 2. Maka kita mengambil nilai E21 dibagi dengan nilai E22. Kita definisikan dulu suatu variabel baru pada kolom ini sebagai E21. Sehingga pada command window dituliskan perintah seperti berikut. E21 sama dengan E21 per E22. Kemudian tekan enter dan outputnya bernilai sekian untuk E21. Kita tulis di sini sama dengan 4,1526. Misalkan lagi mencari nilai pada kolom kedua, di sini. Kita definisikan dulu suatu variabel untuk kolom ini sebagai E12. Maka untuk mencari nilainya, kita bagi nilai pada E12 dengan E13. Sehingga pada command window dituliskan perintah seperti berikut. E12 sama dengan E12 dibagi E13. Kemudian tekan enter dan hasilnya seperti ini. Kita tuliskan di sini 2,1854. Begitupun untuk mencari nilai pada kolom kedua di sini. Kita definisikan dulu suatu variabel untuk kolom ini sebagai E22. Maka untuk mencari nilainya, kita bagi nilai pada E22 dengan E23. Sehingga pada command window dituliskan perintah E22 sama dengan E22 dibagi E23. Kemudian tekan enter dan hasilnya seperti ini. Kita tulis di sini hasilnya 4,0377. Cara yang sama juga dilakukan untuk mencari nilai pada kolom-kolom selanjutnya. Setelah selesai, maka didapatkan nilai-nilai sebagai berikut. Adapun kesimpulan yang dapat teman-teman ambil dari penjelasan kami sebelumnya, perhatikan tabel berikut. Berdasarkan kolom ketiga, nilainya cenderung konstan kedua. Karena itu, E1H per E1H per 2 mendekati 2. Atau E1H per 2 mendekati 1/2 E1H. Dan berdasarkan kolom kelima, nilainya cenderung konstan keempat. Karena itu, E2H per E2H per 2 mendekati 4. Atau E2H per 2 mendekati 1/4 E2H. Jadi, jika H menurun menjadi H per 2, maka galatnya menurun sebesar 1/2. Ini berarti penurunan galat sebanding dengan penurunan nilai H. Jadi, order konvergensi metode selisih maju adalah Big OH. Dan jika H menurun menjadi H per 2, maka galatnya menurun sebesar 1/4. Ini berarti penurunan galat sebanding dengan penurunan nilai H kuadrat. Jadi, order konvergensi metode selisih terpusat adalah Big OH kuadrat.
Terima kasih teman-teman, mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.